secerdas-cerdasnya orang ketika hasrat makan buah khuld itu muncul, jadi goblok, sehingga segala konsekuensinya menjadi tidak pernah atau tidak mampu difikirkan. Ya terserah bagaimana, tapi ya nyatanya itu dari satu sisi kita melihatkannya satu kenikmatan, satu anugerah, tapi itu juga sebagai hijab, sebagai ujian. Artinya begini, sorga pun bisa terlupakan ketika Adam muncul hasrat ingin makan buah khuld. Apalagi kita yang tidak di dalam sorga. Saya mengukur kekuatan saya dalam melawan syahwat ini. Ya kalau kelasnya Juleka, Maimunah, Tarmunah, saya mungkin bisa bertahan. Tapi sampai sejauh mana kemampuan saya untuk tetap bertahan? Sekelas Edwidge Venage, secantik Catherine Deneuve, ya mungkin saya nggak tahan. Saya tidak akan bisa mengendalikan usahanya. Sehingga di sini saya bisa mengukur betapa kekuatan saya sangat terbatas. Untuk itu, kalau kita minimal menyadari betapa lemahnya diri kita, minimal kita akan lebih berhati-hati. Itu aja ada gudug. Ada orang perempuan minta diantar pulangnya, oh sorry aja. Bukan saya tega, tapi karena saya tidak tega dengan diri saya sendiri. Artinya gimana? Ya kehati-hatian gitu ya, hendaknya kita jaga jarak lah. Sekalipun kita bersahabat dengan siapapun, tapi dengan istrinya saya tidak boleh terlalu bersahabat. Paham dia ngomongnya? Dan perselingkuhan itu kan terjadi di antara dalam persahabatan. Awalnya bersahabat dulu, lalu saling menghormati, saling menghargai, saling kerja sama, lalu akhirnya curhat, lama-lama kan perselingkuhan. Maka kamu sebagai kamu nggak punya syahwat, nggak punya nafsu, nggak punya birahi. Dan ini persoalan insting ya. Dan kita itu dengan adanya punya nafsu syahwat, berarti kita normal. Kalau kita tidak punya nafsu syahwat, ya nggak normal. Jadi Allah menguji kita dengan cara kita diberi syahwat. Saya nggak tahu pengalaman saya apa sama atau tidak dengan kalian semua. Saya merasakan ketika masa pubertas, artinya betapa saya merasakan sangat melelahkan. Melampaui masa pubertas itu saya mencoba meredamnya dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Ya olahraga, ya baca buku, sambil puasa, dengan cara mengurangi makanan-makanan yang mengandung protein hayawani. Karena protein hayawani itu kan juga akan memproduksi hormon yang lebih besar. Ya, makan dengan tempe aja sengaja, baca buku antem, bari olahraga, main pingpong, tekan esok saya suka sengaja. Sangat melelahkan sekali. Apa maning bocah-bocah nom zaman kian boro-boro mengendalikan syahwat malah diopeni pisan, dituruti, rusak semuanya. Sebetulnya laki-laki yang terangsang lebih dulu, karena sensitivitas laki-laki ada di pandangan, di mata. Masa melihat perempuan genit aja udah bernafsu. Kalau perempuan bakal durung diuwas-uwas kudung nafsu. Nganter beli, terus takon Rabi Nira. Ya artinya bong wadan dalam Haji Sulaiman si bergantang yang orang nafsu. Jadi maksud saya mesti saya jelaskan bahwa syahwat ini memang ujian. Tetapi tugas kita bukan untuk menumpasnya, tapi mengendalikan. Jangan sampai liar, itu aja kok. Jangan salah paham, waduh diuji dengan nafsu berarti kita lawan nafsu, kalau perlu kita musnahkan. Kisah sunat ping telu. Yang bukan begitu caranya. Jadi bukan berarti orang yang tidak kawin itu adalah lebih suci, tidak. La rahbaniyata fil Islam. Nggak ada rahbaniyah dalam Islam itu. Yang hebat yang kawin.
Jadi disalurkan, syahwat disalurkan tapi pakai prosedur, ada jalur yang benar. Itu saja persoalannya. Jadi artinya bahwa ketika Adam kalah melawan nafsu, saya memakluminya. Di dalam surga berdua dengan seorang perempuan. Mana tahan untuk tidak makan buah khuldi? Setiap hari setan menggoda Adam, fawaswasa ilaihima syaitan liyuriyahuma min sawatihima. Min sawatihima, sawat tentu ya kalau laki-laki zakar, kalau perempuan farj, itu sawat. Sawat bagaimana al-aurah itu sawat, yaitu namanya aurat tuh ya farji itu aurat. Iya, akan begitu. Setiap hari mana tahan tinggal di rumah berdua dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Mana mungkin Anda tidak makan buah khuldi? Jadi perlu saya jelaskan, syahwat sebagai ujian, kita responnya itu bukan kita binasakan, kita musnahkan, tapi kita kendalikan supaya jangan liar. Itu aja. Dan disalurkan. Bukan berarti kalau kita itu mematikan syahwat sampai kita tidak kawin seumur hidup. Ya bukan itu jawabannya. Karena orang yang tidak kawin itu tidak hebat. Yang hebat itu yang kawin. Jadi karena syahwat itulah fasifatukal basyariyah, dengan sifat kemanusiaan yang punya syahwat itu, hiyallati tamilu, punya kecenderungan, al-tahwa, punya rasa cinta, watasahi, punya selera, ingin jabatan, ingin kaya, ingin segala macam, beli mobil segala macam. Itu semuanya karena syahwat kamu juga. Ini sejalan dengan pendapat Sigmund Freud, ya, peletak batu pertama psikoanalisis, bahwa faktor seksual adalah paling substansial dalam mendorong manusia berperilaku.